Are you ready? Stand by. Kita tema kali ini adalah keluarga badut. Ini badut kecil, namanya siapa? Pakai ini, salah. Ini soalnya sama loh ya, mirip ya. Namanya Joe. Joe apa panjangnya? Joe gitu. Joe Marvel. Oh, Joe Marvel. Keren sekali Mbak namanya Joe Marvel, Mbak. Oh, kalau itu Papa, namanya siapa ini Papa? Saya Yogi Adianta. Oh, ini badut yang kecil ya Pak ya? Iya. Umur berapa ini Joe sekarang Joe? Umur 9. 9. Ini badut termuda se-Surabaya atau se-Indonesia ini Pak? Nggak tahu ya, karena kita belum menemukan, ada beberapa anak yang jadi badut sih, mungkin anaknya teman atau gitu. Cuman ya usianya kurang lebih sama, ada yang mulai 7 tahun. Oh gitu. Ya. Oke, Joe, kenapa kok tertarik ke badut Joe? Why? Ayo. Nggak tahu ya, dulu ngeliat papa pas kecil. Waktu kecil, Bapak berarti suka namanya menghibur Joe itu ya? Jadi badut atau dari cara ngomongnya aja sudah kayak badut Bapak? Enggak, pas show gitu kelihatan. Terus ya biasanya pas show ngeliat. Terus ya mungkin. Pingin? Ya. Terus Joe biasanya kalau dipanggil sama teman-teman untuk ngisi acaranya teman-teman atau gimana ini Joe? Nggak pernah. Nggak pernah. Lo ulang tahunnya apa ini Pak? Biasanya kalau ulang tahun Pak? Oh dia kalau ulang tahun malah dia yang jadi manggil badut atau? Dia yang jadi badut. Oh jadi penghiburnya. Dia jadi tema ulang tahunnya clown. Oh pasti itu. Dari tahun ke tahun. Iya beberapa kali. Jadi dia yang jadi clown. Ya. Menghibur teman-teman satu kelas. Menghibur teman-teman satu kelas. Iya. Wah seneng nggak teman-teman hibur? Iya kadang-kadang seneng. Kadang-kadang seneng. Iya, dia main sulap, dia. Oh iya, kamu bisa sulap juga? Iya. Bisa. Bisa akrobat juga? Bisa. Oh yang bener. Akrobatnya apa aja? Nanti aja dulu, enggak sebutkan dulu aja. Ya bisa muter piring di tongkat. Oh iya? Serius? Serius. Oh diajarin Papa dulu? Iya. Bapak yang ngajarin? Iya. Berarti Bapak juga bisa muter piringnya? Oh, bisa. Saya juga bisa dulu Pak. Sulap juga ini Pak. Kecil ya jempolnya ya. 1, 2, 3. Loh jadi besar. Ini sulap gak ya? Atau bohongnya orang ini kali ini? Sebentar saya tahu dulu. Oke Joe. Joe prepare dulu. Om ngomong sama Papa dulu sebentar ya. Nanti panggil untuk perform ya Joe ya. Oke. Pak saya tak lepas dulu hidungnya ya Pak. Iya. Rasanya hidungnya ini jadi badut juga gak enak kelihatannya nih Pak. Bener gak sih Pak? Ya pasti lah ya, kalau kita nafas biasa normal terus kemudian ada penutupnya hidung itu pasti berbeda pasti. Oke, Pak sekarang saya mau tanya nih Pak Yogi. Pak Yogi ini apa pekerjaannya memang profesinya seorang badut atau bukan Pak? Bukan, jadi istilahnya saya penghobi aja ya. Oh penghobi, ya, oke. Ya. Jadi saya tidak melakukan clown show untuk mencari nafkah, bukan, saya tidak melakukan itu. Loh, terus yang Bapak lakukan untuk apa ini Pak? Saya melakukan clown show untuk menghibur anak-anak di komunitas-komunitas tertentu. Dan saya juga mengajak para badut-badut secara profesional yang full time job yang bekerja untuk mereka bisa berimpact pada komunitas yang ada, terlebih
di Surabaya dan di Indonesia. Loh Bapak berarti Pak memberikan pelatihan atau mendirikan kayak asosiasi gitu Pak ya? Ya, kami punya komunitas namanya Indonesia Clown Alley. Indonesia Clown Alley. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia adalah Perkumpulan Badut Indonesia. Oke. Which is itu berafiliasi dengan World Clown Association yang ada di Amerika. Dunia juga ada Pak? Ada. Oh serius? Ada serius. Oh, loh, berarti sebentar. Kalau ada organisasi ini kan mirip seperti organisasi profesi Pak. Contohnya kayak seperti ID, Peradi itu memang seperti gitu atau bukan Pak? Kira-kira yang memang diakui oleh negara gitu Pak? Kami sampai hari ini kami hanya berupa perkumpulan ya. Oh perkumpulan. Ya, jadi tidak diakui oleh negara, tapi kami meningkatkan networking kami dengan kami berafiliasi dengan World Clown. World Clown. Ya, oke. gitu. Nah, sejak kapan Bapak mulai melakukan mendirikan asosiasi sampai mengedukasi untuk ini ya Pak, para badut-badut yang sudah full time ini Pak? Jadi ceritanya ini 2013 ya. Ya. Saya pergi ke Kucing ikut World Clown Association yang biasanya di Amerika. Itu ada di Kucing, Malaysia. Kucing itu di mana Pak? Oh Malaysia. Oke. Soalnya saya pikir kucing. Di Kucing Borneo, Malaysia. Kan? Kucing Borneo. Oke. Nah, buat saya itu kesempatan karena tiketnya murah dan kami dari Indonesia ada 5 orang yang berangkat. Nah, di sana kami cukup terbelalak karena ternyata badut itu nggak sesuai apa yang kami kenal di Indonesia. Kenapa? Bedanya gimana Pak? Kalau di sana tuh kita lihat, ternyata make upnya cute, cantik, lucu, feels good, ngelihat itu feels good. Kemudian apa? Seneng dilihat itu enak gitu Pak berarti ya? Enak, kita menikmati. Kemudian ternyata nggak cuman badut ulang tahun yang MC, mereka punya clown show, entertain gitu kan, dan ada value di setiap show-nya tuh ada value yang masuk. Jadi saya melihat wah ini bagus sekali. Kemudian kami berlima berkaca kepada yang di Indonesia ini badut-badut itu kok kesannya bukan noble profession ya, bukan profesi yang mulia gitu ya. Contoh kenapa kok bukan profesi yang mulia Pak? Kenapa? Biasanya, hanya cuma dipanggil di depannya Indomaret joget-joget gitu. Ya, kemudian banyak yang di perempatan jalan. Ya, terus habis gitu begitu lewat dipukuli pantatnya sama teman-teman gitu ya. Betul. Kemudian biasanya kostumnya jarang dicuci, jadi baunya Badut jorok berarti. Ya, harum tidak semerbak, tidak harum tapi semerbak gitu kan. Dan kemudian kalaupun mengisi acara, konten yang dibawakan itu kalau enggak membuli satu anak dijadikan lelucon, dipanggil body framing istilahnya kalau sekarang gitu kan. Betul, mungkin yang pawakannya agak besar, kemudian dibuat lelucon anak itu sehingga anak itu mungkin merasa feel bad, dia dipermalukan sedangkan teman-temannya tertawa. Kemudian mungkin ngajari hal-hal yang menurut saya tidak positif kayak jogetnya nggak karu-karuan itu Pak ya. Joget-joget yang kesannya saru gitu ya. Saya merasa bahwa harusnya kita bisa memberikan nilai, kita bisa membangun generasi yang ada di Indonesia ini dengan profesi badut ini. Berarti kalau di luar negeri bukan ke arah itu ya Pak badutnya. Jadi benar-benar mereka ini mengedukasi, entertain yang bukan ke arah joget nggak karu-karuan itu enggak ya berarti? Ada joget enggak, tapi ada mungkin beberapa yang show-nya itu mungkin konten dewasa gitu kan. Tapi ada juga yang mereka sifatnya mendidik. Saya ketemu dengan badut yang dia berkostum dan bermake up seperti firefighter, pemadam kebakaran. Memang ada ya Pak ya? Setahu saya kan badut itu polkadotan semua gitu ya. Itu kan konsep kita di Indonesia. Kemudian make upnya kalau di Indonesia dulu kan make upnya putih, lebar mulutnya gitu kan. Nah ternyata di sana itu ada dan dia tugasnya adalah dia mengedukasi masuk ke sekolah-sekolah tentang bahaya kebakaran, apa yang terjadi. Terus kemudian ada yang berkostum dan berkarakter sebagai dokter, sebagai suster di perawat di rumah sakit, menghibur anak-anak di rumah sakit. Jadi sesuatu yang sangat mulia gitu kan. Tapi entah gimana saya juga nggak tahu ya. Tapi masuk ke Indonesia sejak mungkin puluhan tahun yang lalu, tapi kok jadinya melencengnya jauh sekali. Sayang ya Pak. Sayang, sehingga waktu itu saya dan teman-teman bilang
ya kita harus melakukan sesuatu lah untuk membangun dunia perbadutan di Indonesia ini, kita harus melakukan sesuatu. Sejak kapan itu Pak mulai Pak? 2013. 2013. Iya. Oke, 2013 bisa ceritakan tentang perjalanannya Bapak sampai sekarang ini gimana Pak? Ya 2013 kemudian kita di sana kita disupport sama salah satu, jadi di World Cloud itu ternyata mereka punya director area, regional area. Oh sampai ada gitu ya? Ya. Berarti Asia ada sendiri direkturnya Yes, ya? Biasanya Asia gitu kan ya? ada, kemudian ada East Asia. East Asia. Jadi dan Asia dan East Asia ini mensupport kita untuk bikin asosiasi berafiliasi dengan World Cloud. Ya, awalnya kita bikin asosiasinya kita juga nggak tahu mau ngapain gitu kan. Betul. Akhirnya kita coba secara rutin setiap tahun sekali kita mengadakan clown workshop. Jadi workshop untuk badut. Kita datangkan pembicara dari luar negeri untuk kita bisa belajar dan kita bisa upgrade skill, make up, kostum, manner. Nah itu yang kita lakukan. Sebenarnya manner itu maksudnya gimana Pak? Salah satunya mungkin tidak membuli. Oh, Di atas panggung. Oh iya. Tidak melakukan konten 17 tahun ke atas. Dirty jokes ya. Guyonan-guyonan yang arahnya ke arah yang ke arah konten dewasa itu kita coba ya harusnya hindari. badut kan menghibur anak-anak ya Pak, jadi konsepnya itu adalah family content semua usia betul gitu. Oh jadi itu ada workshopnya memang ya Pak ya harusnya ya ada jadi mulai dari body language, mimik, make up, kostum itu ada kelasnya ya. Yang ikut workshop itu apakah memang harus yang sudah jadi badut full time atau orang yang pingin tahu Pak boleh join di workshop itu Pak? Siapapun boleh. Oh semua boleh? Iya. Termasuk anaknya Bapak kecil-kecil juga boleh berarti? Yes, boleh. Anak saya pernah ikut saya di 2019 ikut saya ke Thailand ikut clown workshop. Oh ya? Ya. Umur berapa berarti masihan Pak waktu 2019? 6 tahun? Ya, kelas 1 SD pokoknya. Oh. Jadi saya minta izin ke guru kelasnya untuk dia bisa ikut. Karena buat saya karena dia sudah suka ya. Iya. Nah, jadi dia di sana belajar bagaimana jadi badut. Gimana sih kalau di panggung aktingnya. Kalau mau jalan itu gimana? Oh diajarin Pak? Oh iya jalan diajarin. segala macam diajari ya? Dan itu ada orang para ahlinya di sana. Waktu itu ada sekitar 6 pembicara. Tapi kalau Bapak biasanya dengan workshop juga diajari itu semua? Ya kita jadi gini. Kalau kita bikin di Indonesia kita lihat kebutuhannya apa. Oh oke. Untuk Indonesia apa dulu? Untuk awal-awal kami banyak sering mengadakan tentang make up dan kostum. Karena amburadul itu Pak? Iya, karena kita kepingin itu di-upgrade dulu. At least looks good, smells good gitu ya. Tunjukkan Pak, mungkin di video ini, di foto ini yang mana yang maksudnya Bapak bilang bedanya yang Indonesia sama luar ini ada nggak kira-kira? Ini kalau yang ini mungkin kita 2017 ini. Ini kita mulai start 2013 dulu. Coba yang kita mulai 2013. Ini 2013. Oh, yang ceweknya cantik ya Pak, looks cute ya? Ya benar ya? Ya, ini orang Surabaya. Oh ini orang Surabaya semua? Ya, yang baju merah aja yang orang Bandung. Yang mana itu? Ya, orang Bandung. Oke. Jadi bukan gembel banget ya ini badutnya ya Pak ya? Buat kami waktu itu ini saya ya, jadi. Yang mana Bapak? Ini? Itu dari atas sampai bawah itu semua pinjeman. Oh pinjeman? Cuman kaos itu aja yang punya saya. Oh Dan ini kali pertama saya jadi badut. Ini pertama kalinya Pak? Bukan di Indonesia tapi di negara orang malahan. Iya. Nah jadi waktu itu ya kita masih belajar make up. Tapi kalau mau dibandingkan dengan zaman dulu sebelum-sebelumnya make upnya sudah beda dibandingkan badut kan yang full. Full ya? Kalau badut sini kan full ya? Enggak full. Tapi mulutnya kan lebar sampai sini kan. Oh oke. Ya benar. Gitu kan. Harusnya nggak perlu ya sampai selebar gitu ya? Nggak perlu gitu. Ya ini 2013 ini kita pertama kali ikut clown workshop dan itu. Mendapat pencerahan. Iya. Oke, lanjut Pak produser. Nah, ini yang realnya. Ini 2017. Oke. World Clown datang ke Thailand. Ke Thailand. Ya, kita ikut kontingennya lebih banyak. Banyak ya peminatnya dari Indonesia ini, Pak ya? Ini kebetulan ada beberapa yang memang full time job. Oh, oke. Jadi dari penghobi beberapa sudah jadi full time job. Iya. Bahkan kalau dilihat yang pakai topi putih tulisannya Mr. Fa itu, Mr. dia dapat medali. Jadi dia juara 3. Pertama kali Indonesia merah putih berkibar di kancah perbaduan internasional. Sampai ada lombanya dunia, Pak? Ada lombanya. Yang dilombakan apa ya? Make up-nya, dandannya segala macam. Kemudian ada pose. Jadi make up itu ada pose-nya, ada konten short clown, short show-nya gitu kan. Oke.
Nah sekarang kan 2013 kan cukup lama ya Pak ya. Ya. Nah yang sekarang ini akhirnya ke arah kemana? Apa trennya Pak? Tren dari dandanya apa ada di foto ini ada kelihatan perbedaannya nggak Pak? Oke, kita lihat aja next. Mungkin ke yang 2019A ini coba. Ya. Wah Indonesia ini berarti di luar kontingen negeri Indonesia ini di Thailand 2019. Loh ini kok keren sekali ya Pak, ini kan bukan ke arah badut kayak matador ini mesti. Iya, dan ini orang Surabaya nih, ini best of the best. Oh iya? Ya. Oh karena apa? Kostum atau memang dia karena lucu? Jadi dia menang kostum, dia menang variety act, jadi Variety itu apa? Oh show-nya dia menang. Dan di antara semuanya dia best of the best. Oh oke. Tapi nah ini saya lihat oh ya sudah beda ya Pak ya. Iya. Dari pakaiannya semuanya sudah beda semua. Iya. Bahkan ada yang nggak perlu make up ya. Kayak ini nggak make up, yang atas cewek itu juga nggak perlu make up sampai badut ya Pak. Ini ya? anaknya papa mamanya clown juga ya. Jadi dia pakainya tipis, dia pakai hidung merah kecil Iya, gitu iya, kan. yang ini seperti saya pakai ini. Yang itu dia pakai yang kecil. Yang lebih kecil lagi? Ada bintang tempelan gitu. Ya, Nah. ini Joe ada di tengah Mana nih. Joe? Oh itu Joe? Iya. Wah, Joe sudah tampil ini ya masih ada. Oke Pak, nah badut kenapa kok ada yang wajahnya sedih gini Pak? Enggak, kayak yang kenapa hitam badut ini ya. harusnya nggak gembira semua? Nah, itu konsepnya hobo clown namanya. Hobo clown. Ya. Apa itu hobo clown Pak? Jadi konsepnya badut gelandangan, jadi orang kaya yang bangkrut sampai jadi gelandangan. Oke. Jadi bajunya compang-camping walaupun dia pakai jas, tapi jasnya compang-camping. Iya. Sepatunya bolong-bolong, tembel-tembel, sehingga wajahnya wajah lusuh gitulah. Oh, tapi lucu kayak gitu Pak. Nah, itu jadi gini, badut itu sebetulnya karakter. Jadi saya bisa memunculkan karakter apa yang saya munculkan waktu saya jadi badut. Apakah karakter smart atau karakter iseng? Oke. Apakah karakter apa ya kalau orang Surabaya bilang gombloi gitu ya? Oh, jadi karakter yang gitu itu ya. Bodoh berarti ya. Jadi mudah diperdaya Iya, gitu kan iya, ya. betul. Ya itu bisa kita munculkan. Nah, itu tergantung dari tiap orang memunculkan karakternya apa. Oh, jadi sebetulnya bukan dia ini meniru tokoh kayak anime bukan, tapi Bukan. karakternya yang akan ditunjuk. Yes. Jadi berarti kayak Bapak karakter badut yang karakter mana Pak? Atau semuanya harus sudah bisa? Kalau saya adalah badut yang dumb dan silly. Oh, sebentar, dam itu berarti kan bodoh. Bodoh. Kalau Ya. silly itu? Konyol. Oh, kalau Joe? Kalau Joe ini dia badut smart. Oh ya? Ya, Oh. karakternya gitu. Jadi dia suka kalau saya melakukan Iya, kesalahan dia mengkoreksi Oh, saya. mengkoreksi. Iya. Oh, cocok berarti ini Pak berdua Iya. ya. Jadi Oke. memang itu yang kita munculkan supaya kita bisa berkolaborasi dalam sebuah show. Nah, sekarang satu lagi saya mau tanya Pak. Badut ini memang sepatunya ini kayak orang latihan boxing. Memang harus pakai sepatu gini badut Pak? Ya, itu mindset ya. Kalau saya pernah awal-awal saya clowning saya juga nggak beli sepatu gitu karena menurut saya waduh mahal ya gitu. Oh ini mahal sepatunya Pak? Loh, kalau beli punya Amerika bisa 500-600 US dollar. Berarti kursinya berapa juta ya? Berarti 6 jutaan? 7 jutaan. Kayak sepatu Adidas Ori berarti Pak? Iya. Lebih murah sepatu Adidas Iya, Ori ya? iya. Oh serius sih Pak? Iya. Oh terus ada lokalnya? Yang ini lokal. Jadi kita buat dan kita bikin untuk ekspor untuk support. Ekspor Pak? Ya, jadi kita untuk support teman-teman clown yang lokal ini. Jadi berarti sekarang nggak ada isu mahal untuk di sepatu ya Pak ya? sementara ini kami hanya ekspor dan ini hanya dijual untuk kalangan komunitas kami. Oh oke. Karena saya tahu kalau ini begitu ini ada di luar, pasti banyak yang copy kan gitu kan. Betul. Jadi memang ini untuk support tim komunitas yang ada di dalam kami. Dengan bisa membuat sendiri ini menemukan suppliernya yang produsernya berarti otomatis costnya lebih rendah Pak? Jauh lebih rendah dan bisa menjadi pemasukan tambahan buat teman-teman yang mengerjakan. Oh jadi berarti penghobi badut ini. Mau nggak mau sekarang nggak ada isu harus pakai kostum sepatu ini kemahalan enggak ya Pak? Mau nggak mau ini Enggak. dipakai supaya kelihatan lucu ya? Yes, dan secara pendapatan sebelum pandemi ya, teman-teman itu sudah profitnya, rate-nya udah beda dari sebelumnya. Oh dengan ikut workshopnya Bapak, upgrade ya, diri, ya. otomatis dia punya value lebih tinggi lagi. Yes. Jadi untuk otomatis fee-nya dijual lebih mahal daripada yang sebelumnya Iya. berarti Pak ya? Oh. Betul. Jadi nggak hanya show tapi ada value-value yang dimasukkan ke dalam. Itu memang harus Bapak terapkan ke yang ikut ke anggotanya Bapak. Ya saya ini? menyarankan, saya cuma bisa Dan menyarankan. memang diterapkan nggak sama rekan-rekan? Beberapa menerapkan dan beberapa sebetulnya mereka langganan rutinnya wali kota ini, serius? bupati Serius? ini. Ya.
wali kota bupati juga suka ya berarti ya? Ya kalau anaknya, cucunya ulang tahun dan lain sebagainya. Iya, Gitu. Oke Pak. Semakin tertarik ini saya. Kita mau lihat ya performnya Joe ini gimana. Oke. Joe, ayo kita tunjukkan. Bentar, saya harus mikir gak ini toh, Pak Produser? Bisa di sini ya, saya sembunyi sini ya. Oke, Joe di mana ini? Oh, sini Joe. Nah, kita tunjukkan Joe. Joe-nya Joe. Hei, apa ini? Hah? Pakai ini? Yang bener. Ini kan buat gosok-gosok gini lah. Ini Om yang pegang? Iya. Om harus pegang ini? Iya. Jangan dilempar loh ya. Ya. Woi. Wah. Ada lemnya nggak ini Pak? Ya, ada lemnya nggak? Nggak ada lemnya nggak? Oh nggak ada loh. Oh, duh. Terus? Oh men. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan loh ini ya. Aduh. Pegang kuat Pak Teguh, lurus aja Pak Lurus Teguh. ya? Ya. Dulu nggak bisa Pak. Memang bukan badut ini. Coba lagi. Kok bisa Om Joe? Ini latihan berapa lama Pak mereka dia? Dia sudah latihan berapa lama? Kalau ini dia seneng sih ya, jadi dia main ya kayak main aja dia. Bener loh teman-teman, nggak gampang ini ya, coba dioper ya. Kelihatannya gampang ya. Oh bisa. Jadi jangan gerak Pak Teguh. Harus gini terus ya. Oh sudah cocok nih jadi badut. Kamu mau tumpuk lagi? Enggak, tapi kan mau tumpuk lagi. Satu aja susah mau ditumpuk lagi. Oh gini ya. Oh oke, luar biasa. Hebat nih Joe. Terus ini buat apa ya Joe? Hidung? Oh bukan ya. Oke. Memang seneng dia ya Pak ya? Dia memang suka. Jadi nggak ada yang nyuruh dia loh. Dari sini. Nggak ada yang memaksa dia untuk ikut, nggak ada yang mengarahkan dia juga nggak ada. Terus habis gini setelah anu piring ini bisa melakukan apa lagi nih Joe? Sini. Apa lagi? Di rumah apa yang kamu lakukan biasanya? Bisa belajar, apa lagi? bisa Loncat. atraksi naik di atas bola. Naik di atas bola? Iya. Bola di atasnya itu? Iya. Nggak jatuh? Jatuh beberapa kali. Tapi sekarang sudah mahir? Enggak, masih belum. Masih belajar? Ya jadi sekarang jadi kami punya hardball, bola keras. Hardball itu kan yang biasanya bola yang gede-gede itu toh ya? Ya diameternya 90 cm, Iya. beratnya kira-kira 12 kilo. Oke. Jadi dia selama 2 tahun ini dia belajar untuk berdiri di atas bola itu. Oh, siapa yang ngajari? Papa? Atau belajar sendiri? Atau lihat YouTube? Dulu pas di Thailand belajar. Oh di Thailand ya Pak? Ya jadi ada salah satu pembicara dari Amerika, teman baik kami, orang Amerika asli Puerto Rico, beratnya 100 kilo lebih. Serius Pak? Iya, tingginya 185. Jadi dia itu show-nya adalah dia berdiri di atas bola itu. Bisa. Dan Joe ini waktu dia sudah lihat itu sejak tahun 2016, 2014 orang itu ke Indonesia, 2016 juga Joe kepingin dan 2019 kemarin dia minta diajarin waktu di Thailand sama teman kita ini. Dan diajarin, akhirnya kita nitip sama dia untuk bisa mendapatkan bola itu. Oh itu bolanya impor berarti Pak? Import. Oh ternyata barungnya badut ini impor semua ya Pak ya? Ya dan itu tidak dijual bebas, jadi itu memang khusus hanya untuk performance. Jadi bukan bola yang umum ada di toko. Bukan. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Oke, terus habis-habisan bola terus ngapain lagi? Biasanya badut itu pintar gini. Apa itu? Nggak bisa. Masih latihan juggling dia. Juggling ya. Iya. Tapi ini badut kan bisa juggling ya? Iya, jadi dia masih latihan juggling, dia bisa juga bikin balon. Oh ya ini bikin balon. Ayo tunjukin Om bikin. Om biasanya kalau ke Pizza Hut itu mesti minta balonnya. Bener ya seperti itu Pak? Ya mirip. Itu. Tapi
Tapi dia bisa bercerita dengan balon. Oke, ceritakan sebentar Jo tentang balon bisa nggak? Siap-siapin bisa. Ya, Bisa habis ini siap-siap dulu ya, Jo ya. Iya, siap-siapin ya. Bercerita tentang balon ya. Ya. Oke. Sip. Berarti anu ya Pak ya. Ini Bapak mendukung, istri juga mendukung Pak. Atau awalnya Mendukung. istri juga sempat konfrontasi, nggak setuju atau gimana? Ya, awalnya istri saya bilang jadi badut. Kok rasanya kok mengerikan gitu ya kayak. Oh ya ini nih Pak, sebentar. Mengerikan ya. Ya. Pengaruh nggak ya Pak ya? Dari sejak film-film yang horor jadi badut, dari Joker sampai film It itu ya. Itu kan film menyebalkan. Jadi akhirnya identik badut ini kan bergeser, bukan sesuatu yang lucu Pak. Itu berpengaruh nggak sebetulnya ke profesi badut ini sekarang Pak? Oh ya, pasti. Pasti. Sehingga banyak orang yang trauma dengan badut. Oh benar ya berarti. Benar. Ya? Jadi mereka jadi takut dengan badut walaupun mereka belum pernah lihat badut yang sesungguhnya. Ya. Nah buat saya ya itu menjadi sebuah hal yang harus kita rubah image-nya ya gitu ya. Sebel nggak sih Pak teman-teman Pak? Nggak bisa sebel dong kita kalah homo istilahnya. Itu Hollywood yang bikin ya kan, Warner Bros yang bikin. Iya, tapi kan apa ya Pak ya, menyebalkan ya. Harusnya badut itu sesuatu yang lucu, akhirnya dibikin sesuatu yang horor. Iya. Jadi kan banyak sekarang anak-anak kecil kalau ketemu badut nggak tahu karena film itu atau ditakut-takuti pengasuhnya, jadi akhirnya kan nangis duluan kalau ketemu Betul. badut. Tapi pernah ya Pak ya, ada teman-teman yang kelihatan banyak sekali. banyak ya pengaruh. Anak-anak bahkan orang dewasa. Saya pernah ke Lombok waktu trauma healing gempa iya. Lombok itu. Oh Bapak sampai ke healing itu Oh juga iya, ada ya? iya. Jadi ke Semeru kami berangkat. Oh Semeru yang kemarin di Lumajang. Kemarin ya, ke Merapi tahun 2009-2010 saya juga berangkat. Lombok terutama saya yang juga paling parah itu. ya, itu kami juga berangkat. Oke. Saya juga berangkat. Itu ada yang begitu saya datang langsung dia lari. Karena pikirnya badut Belum lihat menyeramkan. saya jadi ya ada badut dari Surabaya gitu udah lari dia. Sambil teriak, "Wah!" masuk tendanya karena takut. Nah, itu sebuah hal yang ya amat disayangkan gitu kan. Padahal kalau Pak Teguh lihat kalau Joe yang jadi clown itu kan menarik menurut saya kan. Lucu. Karena Iya saya kan? dulu waktu kecilnya taunya badut itu ya lucu Pak. Iya. Cuma bergesernya ini sudah badutnya sudah ya itu benar membuli tuh Pak. Kalau Pesla itu kan Iya, membuli. iya. Jadi anak itu kan merasa kalau dipanggil lu kan nggak enjoy ya kena Iya. bully ya. Terus terakhir kena film-film itu. Ya, jadi datang anak maju ke depan itu bukan volunteer tapi merasa bahwa ya aku kena lagi. Iya gitu kan. benar. Mestinya nggak boleh itu ya Pak. Iya. Oke, Jo sudah siap. Oke, ayo Jo kita ke sini. Pak izin perform untuk anaknya dulu. Ya? Iya, silakan. Sini Jo. Sebelah sini aja. Yang satunya aja. Yang glitter. Kita lihat performnya Jo ya teman-teman ya. Dia punya talent untuk story dari pembuatan balonnya. Ayo sini Jo, make-nya di sini. Terserah Jo. Bikin apa? Terserah Jo. Ini Jo mau duduk sini. Silakan diisi Jo. Sambil suaranya dikit sana. Enggak, ayo sini. Hati. Paling susah gitu Pak. Saya aja kalau ngintipin mesti lengket kita. Iya. Kira-kira bikin apa ini? Bikin kopi ya? Bener nggak? Enggak, salah. Nasi ya Pak ya? Bikin kita. Sarangyo ya. Ya, sarangnya yo. Oke, sip. Ini kalau atraksi terus bisa habis waktunya nih Pak. Luar biasa. Jadi tadi bikinnya sini Jo. Tunjukin sini ya. Oke, kita bikin apa namanya?
Sarangio ya. Ya dari sini. Oke. Lo yang gini ngajari bapak biasanya, Pak? Sebetulnya saya cuman mendorong. Kalau mereka mau belajar ya ayo saya ajarin. Tapi mereka cuma belajar basicnya. Sisanya mereka karena lihat saya sering show dan mereka hari ini menurut saya mereka jauh lebih expert dari saya loh. Oh ya? Mereka bisa bikin, ini anak 2 bisa lihat dari YouTube bikin dragon. Serius? 3D, iya. Serius? Iya, tapi nggak lihat. Oh, anu sendiri. Bikin sendiri, mereka bisa bikin sketsnya sebelum mereka bikin itu, mereka bikin sketskanya dulu, mereka sudah apa istilahnya? Bikin drawingnya dulu lah. Iya. Blueprintnya dulu lah. Berarti papa kalah dong. Iya. Saya merasa saya harus segera pensiun. Loh Pak, tadi bapak bilang 2 anak ya? Iya. Lah ini yang bisa atraksi cuma 1 atau yang satunya gimana? Atau memang tertarik atau belum nggak tertarik Pak yang satunya? Kalau yang satunya dia lebih balloning dia tertarik. Oke. Tapi kalau untuk akrobat dan sebagainya dia nggak tertarik. Dan dia nggak tertarik dari clown. Dia lebih tertarik ke arah musik. Oh musik. Iya sama martial art. Oh berarti kan bisa saling mendukung ya Pak ya? Biasanya kan di badut itu kan juga ada yang anak main musiknya juga mestinya Pak? Ya bisa juga. Apa intinya kami nggak pernah nyuruh mereka untuk melakukan ini itu. Kalau mereka suka tertarik maka kita akan dorong mereka. Oke, sekarang Pak saya tanya. Kalau Bapak kan suka badut kan berarti kan jiwa seni dong, ya kan ya. Biasanya kan orang-orang seni ini kan nggak lulusan seni rupa atau DKV orang desain. Bapak dulu kuliah jurusan apa Pak? Saya jurusan teknik sipil. Sistem bangun ngitung ternyata juga berjiwa seni ya. Iya. Saya bilang bukan berjiwa seni, tapi memang dari dulu saya suka main sulap, saya suka balloning gitu kan. Oke. Dan saya melihat ini sebuah tools yang baik, apalagi kalau para entrepreneur ini, teman-teman badut ini bisa nggak hanya menghibur, tapi memberikan nilai-nilai yang baik di dalam, karena Indonesia ini kan bineka ya, banyak sekali keragamannya. Alangkah baiknya kalau kita bisa memberikan nilai yang positif untuk menghormati orang tua, mengasihi orang lain tanpa membedakan suku, agama dan ras. Itu akan membuat empowering negeri inilah untuk generasi yang lebih baik lah. Mantap Pak. Ini Jo ada TikToknya nggak? Biasanya sekarang kan dikit-dikit TikTok ya. Saya lihat di Landmark itu ada TikTok Award, itu salah satu apa itu termasuk badut atau bukan? Oh iya itu salah satu teman. Ngomong dia ngomong pakai boneka. Iya itu salah satu teman sih. Tapi dia bukan termasuk di dalam komunitas kita. Tapi itu termasuk clown atau bukan Pak? Kalau kayak gitu Pak? Sebetulnya kalau clown itu semua bisa dipakai, termasuk yang dia pakai ventriloquist itu bisa dipakai. Boneka itu maksudnya? Iya. Oke. Suara perut lah. Iya, suara perut. Itu termasuk ya? Bisa dipakai. Jadi sebenarnya clown itu nggak ada sesuatu yang baku. Jadi mau akrobat bisa masuk, sulap, balon, boneka itu bisa masuk. Apapun bisa masuk di clown, karena clown ini mixing ya. Gitu. Ayo. Kamu mesti punya akun TikTok. Boleh nggak sama Papa kalau punya akun TikTok? Karena di TikTok itu saya rasa lebih Pak. Lebih banyak boomingnya orang itu lebih sekarang orang lebih banyak lihat aplikasi TikTok ya, bener nggak ya? Iya. Mungkin itu jadi masukan buat kita, buat saya sebagai orang tua Pak Teguh. Nanti coba saya pikirkan, saya diskusikan karena memang sama ada istri. TikTok itu nggak karo-koron banyak memang Pak. Ya. Tapi kalau mengedukasi kan harusnya lebih bagus ya. Oke. Ya jangan lupa ya, harus punya akun TikTok biar Om follow. Ya. Okay? Dan itu ide bagus supaya kita bisa tetap juga berkreasi, memasukkan value di dalam show-show di TikTok itu. Iya, prepare show-nya TikTok itu nggak cuma kayak gitu-gitu aja itu Pak. Ya. Nah terus yang satu hal Pak, kalau seandainya ada rekan-rekan yang pingin menggunakan pingin mengundang Bapak untuk ke pesta ulang tahun segala macam, Bapak menerima nggak ya? Tidak. Loh, Bapak kan clown, kenapa nggak menerima Pak? Ya. Terus gimana ini nggak menerima kayak apa? Iya, jadi saya memang seperti saya bilang saya penghobi. Jadi saya memang melakukan clown ini untuk acara sosial. Jadi saya masuk ke trauma healing, ke daerah bencana. Itu yang saya lakukan. Jadi bukan untuk cari uang di sini ya gitu ya. Jadi kalau cari uang ceritanya di hire di suatu pertunjukan mungkin saya akan kenalkan teman-teman yang refer. memang full time Bapak job. Akan refer ya berarti. Ya. Berdasarkan asosiasinya Bapak ini. Iya gitu. Tapi saya sendiri memang saya tidak untuk pesta ulang tahun kemudian acara dan sebagainya. Enggak.
Jadi saya memang Oke. untuk acara sosial saja. Ada Instagramnya nggak Pak di asosiasinya Bapak ini? Ada. Ada ya? Ada Indonesia Clown Alley. Oh gitu. ada itu ya berarti? Ada, ya? ada. Oh oke, nanti kalau teman-teman mau DM segala macam bisa ditanggapi. Bisa. Bapak yang bisa. pegang langsung gitu Pak? Ada satu temen yang jadi adminnya gitu kan. Oke. Biasanya untuk sharing apa yang kita kerjakan sih gitu kan. Ya karena butuh. Nanti anu ya Pak pas event workshop tolong anu Pak di CJ Cafe jadi biar kita juga bisa ngundang teman-teman awam untuk ngelihat ini workshopnya itu Pak. Boleh. Kami Ya. berterima kasih karena biasanya kita sebulan sekali kita kumpul-kumpul. Tapi karena pandemi mungkin kita baru 1 atau 2 kali nih kumpul. Benar. Tapi kalau benar. kondisinya melandai gini mungkin bulan ini atau bulan depan kita akan mulai kumpul-kumpul lagi. Gitu. Nah, sip karena kan banyak orang yang nggak tahu ya dan siapa tahu dengan mereka ikut workshop kan mereka dapat yang mungkin kehilangan job bisa dapat income juga kan ya Pak ya. Iya, Oke, boleh. sip. gitu. Ini nggak kerasa nih Pak sudah dikasih kode lebih 40 menit kita ini ngobrol ya. Padahal bisa ini belum semuanya performnya ya. Gak apa nanti kapan ya nanti Om Lanu lagi ya performnya. Oke. Jangan lupa akun TikToknya ya. Nanti Om follow ya. Oke. Jangankan akun TikTok, akun YouTube aja nggak punya. Jangankan akun TikTok, akun apa lagi nggak boleh? Akun YouTube aja belum punya. Akun bank ada Pak? Nggak ada. Oh, habis gini siapkan akun bank juga. Oke, Pak Yogi terima kasih banyak atas waktunya ya. Thank you, Jo Pak. terima kasih banyak ya. Oke, baik gitu ya. Sukses ya Jo. Sukses ya Pak Yogi. Yo, ya. thank you Pak Oke, Teguh. Thank Yo, you. thank you.